Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Wibisono dengan NIM 2020-1053. Di sini jadi saya mau jalan kelompok saya mau menjelaskan tentang produk kami yaitu gas terapi, inovasi lilin aromaterapi dengan bentuk yang unik dan menggunakan bahan alami ekstrak bunga telang dan buah naga. Lalu untuk anggota kelompok saya ada yang pertama dari Risna Dwi Juliana dengan NIM 2020-31085 dan saya sendiri Rizal Wibisono 2020-31053 dan yang selanjutnya ada Cindy Putri Berliana dengan NIM 2020-31031 dan yang terakhir ada Yudita Dwi Nurainin dengan NIM 2020-31036. Oke, di sini ada produk kami yaitu aromaterapi candles atau lilin aromaterapi dengan nama produk kami yaitu gas terapi. Lalu untuk penjelasannya di sini dan kegunaannya, produk aromaterapi ini mulai menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya tren produk aromaterapi ini diminati karena perannya yang mampu mengendalikan stres, membuat rasa relaksasi, dan mampu membantu bagi yang sulit tidur. Lalu bentuk pewangian tersebut ini perlahan mulai beragam dari yang hanya berupa minyak esensial yang dipanaskan, aromaterapi, aromaterapi, kini berupa lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi ini sering dinyalakan di rumah untuk menambah suasana nyaman bagi para penghuni. Sering juga digunakan seperti di kantor, di ruang rapat, dan lain sebagainya. Lalu pemakaian bahan alami ini memang sering cenderung meningkat. Di antaranya adalah pemakaian bahan alam untuk lilin aromaterapi seperti halnya yang telah digunakan di masyarakat. Bahan alam yang dapat digunakan untuk aromaterapi salah satunya adalah bunga telang dan buah naga. Kode bahan alam tersebut digunakan sebagai pewarna lilin aromaterapi karena memiliki warna yang cantik. Lalu bunga telang ini adalah bunga yang mengandung tinggi antioksidan yang biasanya tumbuh di pekarangan rumah, hutan, atau bahkan pinggiran kebun. Bunga telang yang tinggi antioksidan ini lebih dikenal oleh masyarakat sebagai tanaman obat. Umumnya bunga telang dimanfaatkan sebagai obat mata, obat yang menghilangkan dahak pada bronkitis, menurunkan demam, serta irigasi kandungan kemih. Lalu bunga telang di Indonesia ini biasanya sering digunakan sebagai pewarna makanan atau juga merebus bunga secara langsung dijadikan obat herbal. Lalu lilin aromaterapi ini merupakan aplikasi dari lilin yang sudah ada. Lilin aromaterapi dalam pembuatannya menggunakan beberapa bahan yang salah satunya menggunakan minyak esensial yang memiliki wangi aromaterapi. Aromaterapi sendiri memiliki sifat yang menenangkan dan juga memiliki aroma yang menyenangkan. Oke, next. Oke, untuk analisis SWOT-nya, untuk strength-nya, di sini kami menggunakan bahan yang premium, lalu produk kami juga mengikuti tren, lalu mudah dipesan dan harganya terjangkau. Lalu untuk weakness-nya, ini produk termasuk produk baru, jadi belum dikenal luas oleh masyarakat. Yang kedua, hanya dapat digunakan oleh beberapa kalangan saja. Lalu untuk opportunities-nya di sini pertama untuk memberikan daya gugah dan daya tarik. Lalu sistem pemasaran jadi offline dan online. Lalu peluang pengembangan varian produk baru. Lalu untuk trade-nya di sini pesaing produk banyak dan kemiringan harga pesaing. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cindy Putri Berliana dengan NIM 231 akan menjelaskan tentang analisis kompetitor dari produk kami yaitu gas terapi. Di sini kami membandingkan produk kami dengan produk dari Bitit.id dan Tirtaco, di mana produk kami unggul dalam semua kategori, sedangkan Bitit.id dan Tirtaco mereka kurang unggul dalam memiliki warna dari bahan alami. Dan untuk harga per unitnya, kami memiliki harga 33.000, sedangkan Bitit.id 36.000 dan Tirtaco 45.000. Selanjutnya, luaran program produk kami. Yang pertama ada laporan kemajuan, yang kedua ada laporan akhir, dan yang ketiga ada produk usaha.
Gambaran umum rencana usaha. Untuk logo, di tengah-tengah kami menggunakan gambar lilin, menandakan kami berjualan lilin aromaterapi. Dan kami menggunakan dasar coklat yang berarti kestabilan emosi. Dan kami menambahkan warna gold untuk kesan kemewahannya. Kemudian untuk kemasannya kami menggunakan kardus yang di tengahnya nanti akan kami tempelkan logo kami. Dan untuk foto produk kami seperti pada PPT. Selanjutnya strategi SDP. Yang pertama ada segmentation. Segmenting demografi pada produk kami adalah dapat digunakan dari kalangan usia remaja hingga lansia. Tidak pada umumnya, lilin aromaterapi menggunakan bahan alami, kebanyakan mereka menggunakan pewarna sintetis. Dan yang kedua, ada targeting, di mana target produk kami adalah dari kalangan usia remaja hingga dewasa. Dan kebanyakan yang menggunakan yaitu berjenis kelamin perempuan. Bisa mulai dari ekonomi rendah sampai tinggi, serta dapat digunakan untuk kalangan masyarakat. Yang ketiga ada positioning, menempatkan diri sebagai lilin aromaterapi dengan bahan dasar soy wax premium dan menggunakan pewarna alami yaitu buah naga dan bunga telang yang bermanfaat menjadi pewarna pada lilin kami. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudita Dwi Nur Ainin dengan NIM 2020-310346. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Business Model Canvas atau strategi BMC. Di Business Model Canvas ini terdapat 9 kunci, yaitu yang pertama ada Key Partner. Ini Karstrapik menjual lilin di kios-kios dan sebagai suppliers di toko souvenir. Dan yang kedua ada Key Activities, promosi dengan Instagram dan memunculkan informasi-informasi terbaru seperti bentuk lilin yang terbaru, aroma yang terbaru, dan pewarna-pewarna alami yang terbaru. Nah, yang selanjutnya ada value proportion. Ini menggunakan kemasan yang ringan seperti kardus dan bubble wrap. Nah, fungsi dari bubble wrap sendiri ini untuk keamanan lilin. Dan yang selanjutnya ada customer relationship. Ini Shopee dan Instagram. Customer segment yaitu kalangan usia remaja hingga dewasa. Key resource, bahan baku dan tenaga kerja. Channels, ini menggunakan penjualan yang dilakukan secara online. Yaitu selanjutnya ada cost struktur, biaya bahan baku, promosi poster dan brosur, kemasan kardus, dan stiker kemasan. Nah, yang terakhir ada revenue stream, ini melakukan promosi di media Instagram dengan memunculkan informasi yang berkaitan dengan produk seperti manfaatnya. Selanjutnya ada analisis keuangan. Tim kami mendapat modal sebesar 6.474.000 dan biaya produksinya sebagai berikut, yaitu ada cetakan, per piecesnya ada harga 33.000, untuk kompor harganya 300.000 per piecesnya, regulator dan selang gas untuk harga satuannya 85.000, panci besar per piecesnya 100.000, gelas takar per piecesnya 15.000, timbangan digital per piecesnya 30.000, jumlah total biaya tetap yaitu 3.705.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Ada bahan baku, yaitu soybean wax per kilonya 38.000, sumbu lilin per piecesnya 800, bunga telang per kilonya 45.000, buah naga per kilonya 12.000, fragrance oil
per piecesnya 10.000. Untuk bahan pembantu ada kardus per piecesnya 1.500, ada stiker label per lembarnya 10.000, kemasan plastik per packnya 10.000. Untuk biaya lain-lainnya ada biaya transport sebesar 10.000, biaya kuota sebesar 25.000, dan gas LPG sebesar 18.000. Total biaya variabel yaitu 2.769.000. Untuk total biaya produksi sebesar 6.474.000. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Jumlah unit produksi 300 unit. Harga pokok produksi per unitnya yaitu 21.580. Harga jual per unitnya 33.000. Laba per unitnya 4.316. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Untuk BEP unitnya dengan total 156 unit didapat dari 3.705.000 dibagi dengan 33.000 dikurangi 9.230. Selanjutnya ada BEP rupiah dengan total 5.143.668 didapat dari 3.705 dibagi 23.770 dibagi 33.000. Selanjutnya ada cash flow selama 24 bulan. Untuk bulan pertama, saldo awalnya 6.474, pemasukan penjualan 9.900, untuk bahannya 2.769, sewa atau jasa tidak ada, transportasi 10.000, dan lain-lainnya 43.000, saldo akhirnya 13.552.000. Untuk bulan kedua sampai bulan ke-24 ini, kami menambahkan produksi sebanyak 10 sampai 50 per unitnya. Per bulannya, mohon maaf. Untuk bulan ke-24 ada saldo awalnya 291.326.950 juta. Untuk pemasukan penjualan 33 juta. Untuk bahannya 9.230, sewa atau jasanya tidak ada, transportasinya 10.000, lain-lainnya 43.000. Untuk saldo akhirnya 315.043.950. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Risna Dwi Juliana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang selanjutnya ada metode pelaksanaan. Berikut di bawah ini dapat dilihat bahwa metode pelaksanaan yang akan digunakan dalam usaha lilin Kars Terapi, yaitu seperti halnya persiapan, produksi, kemasan, penjualan, pengembangan, dan evaluasi. Untuk yang selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Dapat dilihat pada layar ini bahwa proses pembuatannya itu seperti menyiapkan soybean wax, melelehkan soybean wax, lalu menyampurkan soybean wax dengan bunga telang, lalu menambahkan ekstrak pewangi, lalu menuangkan semua campuran tersebut ke dalam wadah cetakan dan menunggunya hingga menjadi set. Yang selanjutnya ada tahapan keberlanjutan. Dapat dilihat di sini bahwa kita memperkirakan usaha ini dalam 5 tahun ke depan, yaitu pada tahun pertama kita meluncurkan produk sebanyak 300 unit, dan pada tahun kedua memproduksi sebanyak 500 unit dan menambahkan inovasi bentuk dan aroma. Pada tahun ketiga melakukan produksi sebanyak 1.000 unit dan menambahkan marketplace. Pada tahun keempat menambahkan produksi menjadi 1.300 unit dan mempertahankan kualitas produk. Pada tahun kelima, melakukan produksi sebanyak 1.500 unit dan melakukan kerjasama dengan Disperindak untuk memperluas penjualan ke
untuk memperluas penjualan ke mancanegara. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu untuk anggaran biaya di sini ada rekapitulasi rencana anggaran biaya. Untuk jenis pengeluaran yang pertama ada bahan habis pakai, yaitu ada soy bandwix, ada sumbu lilin, ada bunga telang, buah naga, fragrance oil. Nah, di sini kami menganggarkan 3.500.000 dari Balmawa dan 346.600 dari perguruan tinggi. Lalu yang kedua ada pengeluaran sewa dan jasa. Untuk sewa dan jasa ini kami menganggarkan 561.000 dari Balmawa dan 461.650 dari perguruan tinggi. Lalu untuk transportasi lokal, di sini kami menganggarkan 550.000 dari Balmawa dan 93.100 dari perguruan tinggi. Oke, lalu untuk biaya lain-lainnya, di sini kami menganggarkan 500.000 dari Balmawa dan 461.650 dari perguruan tinggi. Lalu untuk jumlah totalnya ada 6.474.000. Lalu untuk rekapan sumber dana dari Balmawa ada 5.111.000. Lalu dari perguruan tinggi ada 1.363.000. Lalu total semuanya ada 6.474.000. Oke, lalu untuk jadwal kegiatan di sini untuk persiapan awal, ini untuk penanggung jawabnya ada saya sendiri, Rizal Wibisono. Lalu untuk survei segmen pasar, penanggung jawabnya ada Yudita. Lalu untuk penanggung jawab kegiatan produksi ada Yudita lagi. Lalu untuk sesi promosi ada Rizna sebagai penanggung jawabnya. Lalu untuk pemasaran produk juga ada Rizna. Lalu untuk kegiatan penjualan di sini ada Cindy sebagai penanggung jawab. Oke, lalu untuk penyusunan laporan untuk penanggung jawabnya itu saya sendiri. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan PKMK dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.